Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 21 November 2025. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan pada Allah. Mama Papa Bunda Maria, Santa Ana dan Santo Yoakim adalah orang tua yang saleh yang diberi anugerah buah hati di usia tua. Dan anak itu diberi nama Maria yang menjadi ibu Tuhan dan Bunda Gereja. Pada usia 3 tahun Bunda Maria dipersembahkan kepada Allah sebagaimana yang menjadi tradisi Yahudi. Di bait Allah imam besar menerima kanak-kanak Maria dan memberkatinya. Peristiwa ini yang kita rayakan menegaskan bahwa rencana keselamatan Allah telah disiapkan sejak semula. Nampak dari keluarga kudus Santa Ana dan Santo Yoakim yang mempersiapkan Maria menjadi perawan suci dan ibu Tuhan. Pada hari ini di tahun 543 diberkati gereja baru Santa Perawan Maria dekat Kenisa Yerusalem. Maka bersama dengan umat Kristen Timur, kita ingat bagaimana Maria diberkati oleh Tuhan sejak awal hidupnya. Dirinya menjadi kediaman Roh Kudus karena hidup suci. Dan terdorong oleh Roh Kudus, Bunda Maria mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bunda Maria melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna dan menjadi Bunda Yesus Kristus. Maria sungguh bahagia sebab ia mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah, maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira di tiap-tiap gereja saat-saat ini sedang sibuk dengan yang namanya persiapan Christmas. Termasuk di gereja saya sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan Natal. Saya mengingatkan panitia Natal agar jangan sampai memindahkan Eropa ke PIK. Wah, hiasan-hiasan ornamen-ornamen Eropa dipindahkan ke Pantai Indah Kapuk. Gereja bukan hanya sekedar dekorasi yang indah. Gereja haruslah menjadi rumah doa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang masuk bait Allah dan mengusir para pedagang yang ada di situ. Tindakan Yesus ini adalah tindakan penyucian terhadap bait Allah. Maka ia bersabda, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Yesus berani mengambil resiko dan menerima konsekuensi dari apa yang ia perjuangkan. Ini menunjukkan cintanya yang begitu besar akan bait Allah yang adalah rumah doa. Karena ulah segelintir orang, para oknum-oknum yang berkepentingan, bait Allah disulap menjadi pasar, tempat mencari keuntungan dan sarang penyamun. Para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan oknum-oknum lainnya merasa terusik dengan tindakan Yesus ini. Maka dikatakan bahwa mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Namun mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya
karena seluruh rakyat terpikat dan ingin mendengarkan Yesus. Yang dilakukan Yesus adalah yang baik, yang benar, tepat. Namun mengalami penolakan, bahkan nyawanya menjadi ancaman atas kebenaran yang ia perjuangkan. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan, terkadang kita takut dan ciut untuk mewartakan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran di dalam kehidupan. Gereja adalah kita. Gereja adalah persekutuan umat beriman yang dipanggil untuk memperjuangkan dan mewartakan kebenaran. Semoga kita nggak menjadi pribadi yang takut untuk mewartakan dan menyuarakan kebenaran di tengah kehidupan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.